Di mana Ratni? Itu Pak di dalam. Tunjuk seorang wanita yang bergegas berdiri melihat kedatanganku. Terdengar suara Ratni yang sedikit kesakitan karena sedang diurut oleh seorang wanita parubaya. "Ratni, kamu kenapa?" tanyaku dengan khawatir. Mas, hehe, kamu sudah datang. Jawabnya setengah terkekeh. Astaga, dalam keadaan kesakitan dia masih bisa tertawa. Sebenarnya ada apa? Maafin Ratni ya, Mas. Ucapnya sambil tersenyum lebar. Jadi, sebenarnya tadi aku dan Ratni mau bantuin Big Marni buat benerin antena TV miliknya. Tapi, aku nggak bisa manjat dan akhirnya Ratni yang naik. Aku membuang nafas kasar mendengar penuturan seorang wanita yang bisa kutebak. Dia adalah orang yang menelponku tadi. Ya, dialah temannya Ratni yang bernama Ipeh. Kasian Mas, Big Marni sudah tua, dan gak ada yang bantuin. Usai dari rumah tukang urut, aku berniat membawanya ke dokter untuk memastikan tidak ada cedera yang serius pada pergelangan kakinya. Mas, kita nggak bisa naik motor aja? Diam, jangan bawel, siapa suruh sakit. Tuh sakit juga karena bantuin orang kan dapat pahala. Iya, tapi nggak bahayakan nyawa kamu juga. Iya maaf, tapi kita ke dokternya naik motor ya. Nggak, cepetan. Nanti aku mabuk perjalanan lagi gimana Mas? Bodoh amat, ucapku langsung menyambar kunci mobil dan bersiap masuk ke dalam mobil. Yang benar saja, dengan keadaan kondisi kaki yang cedera, dia memintaku untuk memboncengnya naik motor. "Lah, kamu ngapain?" tanyaku keheranan melihat Ratni yang menggunakan kantong kresek di bagian wajahnya. Kedua pegangan kresek dikaitkan di telinganya sehingga menutupi bagian mulutnya. Nggak mau kan mobilnya kotor, kalau tiba-tiba aku kelepasan dan nggak bisa ditahan. Aku menghela nafas panjang, "Ya sudah terserah. Ayo naik," ucapku. Mas, kaca jendelanya jangan ditutup ya. Aku sedikit mual kalau nggak kena angin. "Yang ada tuh kamu masuk angin nanti," ucapku kepadanya. Tapi, anehnya aku menurunkan kaca jendela mobil sesuai dengan keinginannya. Mobil kami berhenti di perempatan jalan karena lampu merah. Tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam di sampingku membunyikan klakson seraya menurunkan kaca jendelanya. "Gea?" Rio, kamu sama siapa? Ucapnya setengah teriak karena keheranan melihat Ratni yang menggunakan kantong kresek di wajahnya. Aku menatap Gea dan Ratni secara bergantian, baru mau ku jawab. Pengendara di belakangku sudah terlebih dulu membunyikan klakson sebagai tanda untuk segera berjalan karena durasi lampu merah telah selesai. Tadi siapa Mas? "Oh, itu teman kantor Mas," jawabku. Orangnya cantik ya Mas? Sambungnya lagi. Apakah ini pertanyaan menjebak dari setiap wanita? Yang jika ku jawab iya, maka ia akan cemburu, dan jika ku jawab tidak, maka ia akan menganggapku berbohong. Mas. Ratni tiba-tiba menepuk-nepuk bahuku. Aku yang sudah paham akan sinyal ini, langsung membanting setir mobilku ke arah kiri. Bergegas ia turun dan berjongkok di samping mobil. Untung sudah kusiapkan air hangat yang kubawa dari rumah, agar ia lebih enakan setelah tragedi muntah-muntah karena mabuk perjalanan ini. Rio, ini istri kamu? Tiba-tiba Gea sudah berdiri di sampingku. Tak kusangka ia menyusulku. Ia menatap heran Ratni yang sedang berjongkok di samping mobilku. Bukannya kalian baru menikah, kenapa bisa? Ia terkejut,
mulutnya sedikit terbuka dan satu tangannya dipakai untuk menutup mulutnya. Jangan-jangan. Tunggu-tunggu, Gea pasti salah paham setelah melihat Ratni yang sedang muntah-muntah. Kamu jahat. Gea, dengar dulu penjelasanku. Enggak. Dia segera berlari masuk ke dalam mobilnya. Astaga, kenapa bisa serumit ini? Ratni hanya sedang mabuk perjalanan, di mana masalahnya? Aku hanya tak mau Gea salah paham, dan berpikir buruk bahwa aku sudah berselingkuh sebelum putus dengannya. Mas, ada apa? Nggak apa-apa, untung saja dia tidak fokus dengan pembicaraan aku dan Gea tadi. Aduh, kepalaku terasa sakit. Kamu minum ini dulu, ucapku sambil mengulurkan botol air hangat kepadanya. Dokternya sudah dekat kok, jangan khawatir. Yuk, masuk, ucapku mengajaknya masuk lagi ke dalam mobil. Setelah diperiksa, syukurlah kata dokter tidak ada yang serius dengan kondisinya. Aku sangat lega mengetahui hal itu. Setelah mengetahui Ratni yang sakit, bapak dan ibu segera datang berkunjung ke rumah. Syukurlah cederanya tidak serius, lain kali kamu harus bisa lebih menjaganya, Rio. Iya Pak, maafkan Rio. Bukan Mas Rio yang salah Pak, tapi ini kesalahan Ratni sendiri. Ucap Ratni membelaku. Oh ya Bu, Pak, Rio lupa memberitahu. Kalau di kantor, Rio baru dipercayakan untuk naik jabatan menjadi manajer. Syukur alhamdulillah nak, itu rezeki yang Allah kasih ke kamu sebagai seorang suami. Itu juga mungkin sebagian rezeki Ratni yang dititipkan kepadamu. Sambung ibu lagi. Nanti kalau Ratni sudah sembuh, kita bikin acara syukuran, biar bapak sama ibu Ratni juga bisa hadir. Iya Bu, balasku. Sepulang ibu dan bapak, aku yang menggantikan Ratni untuk beres-beres rumah selama ia sakit. Loh, ngapain? Di kamar aja. Kalau butuh sesuatu panggil Mas, nanti Mas ambilkan. Butuh apa? Biar Mas ambilkan. Sambungku lagi. Enggak Mas, aku cuma sakit perut aja, pengen ke toilet. Mau Mas bantuin? Enggak usah, Mas lanjut nyapu aja. Oke, jawabku melanjutkan aktivitasku menyapu ruang tamu. Loh, kok ke dapur, nyari apa sih? Tanyaku melihatnya kebingungan seperti mencari sesuatu. Itu Mas, ember sama gayung yang di sini mana ya? Buat apa nyari ember sama gayung, mau nyiram tanaman? Enggak, aduh, itu buat. Buat apa sih? Tanyaku tak sabaran. Sebenarnya, aku nggak bisa cebok pakai selang yang ada di toilet kita Mas. Ucapnya malu-malu. Astaga Ratni, sungguh kali ini aku tak bisa menahan ketawaku lagi. Aduh, Mas malah ketawa, cepetan ini udah nggak tahan lagi mau keluar. Sabar-sabar, buru-buru aku segera mengambil kembali ember dan gayung yang baru saja kuletakkan di halaman samping. Sebenarnya di rumah lamaku, setelan toiletnya juga masih menggunakan bak dan gayung. Aku tak tahu kenapa di rumah ini, ibu mendesain semuanya dengan peralatan modern. Ini, cepetan masuk, ucapku. Iya, makasih Mas. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Kalau dengar suara-suara aneh, jangan digubris ya. Hah, suara aneh? Apakah maksud Ratni di rumah ini ada makhluk halusnya? Seketika bulu kudukku jadi merinding. Aku memang memiliki trauma dengan makhluk tak kasat mata itu. Aku mengedarkan pandangan pada suasana di ruangan ini.
Hanya ada kaca-kaca jendela besar yang langsung menampilkan pemandangan taman di samping rumah. Jika di siang hari, pemandangan ini tampak sangat indah, tapi kenapa di saat malam semua terasa menjadi angker? Aku bahkan tak berani melangkahkan kakiku lebih jauh, dan memilih menunggu Ratni tepat di depan pintu. Hampir 20 menit aku menunggunya di sini, tanpa mengeluarkan satu kata pun. Kini, aku jadi tak takut lagi, dan paham maksud suara aneh yang dia ucapkan tadi. Ternyata itu bunyi suara yang dihasilkan dari aktivitasnya di dalam toilet. Ya Tuhan, terima kasih, telah memberikanku istri yang sangat unik.